Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabar saudara? Senang sekali dapat menjumpai saudara dalam renungan pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Keluaran 20 ayat 22 sampai 26 dengan judul The God Who Come Looking, Allah yang mencari. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Jangan kamu membuat di sampingku ilah dari perak, juga ilah dari emas jangan kamu buat bagimu. Engkau harus membuat bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya kurban bakaranmu dan kurban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembumu. Di setiap tempat yang kutentukan sebagai tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkatimu. Tetapi jika engkau membuat mezbah dari batu bagiku, jangan engkau mendirikannya dari batu yang dipotong. Sebab apabila engkau mengerjakannya dengan alat pemotong, engkau menajiskannya. Juga jangan engkau naik tangga ke atas mezbahku, supaya auratmu jangan tersingkap di atasnya. Bapak Ibu Saudara, dalam Keluaran 20 ayat 22 sampai 26 dituliskan tentang perintah Tuhan yang berkaitan dengan penyembahan kepada Allah. Dua perintah yang Allah berikan adalah jangan kamu membuat di sampingku ilah dari perak, juga ilah dari emas, jangan kamu buat bagimu. Engkau harus membuat bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya kurban. Hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa penyembahan berhala masih menjadi ancaman yang serius bagi bangsa Israel pada saat itu. Sebab mereka masih berpikir secara politeistis, yaitu ada banyak Allah. Kemungkinan salah satunya adalah mempercayai Allah hanya berperang dan bukan Allah sumber kesejahteraan umatnya. Hal ini terindikasi dari Keluaran 16, yaitu ketika mereka mulai bersungut-sungut tentang persediaan makanan yang semakin menipis, padahal sebelumnya Allah telah memperlihatkan mukjizat, yaitu menyediakan 12 mata air dan 70 pohon kurma. Hal ini dapat kita kembali lihat dalam Kejadian 15 ayat 22 sampai 27. Saudara, bagian perikop yang kita baca di atas menunjukkan bahwa Allah sedang membangun sistem penyembahan bagi umatnya. Hal ini dimulai dari pembuatan mezbah, daerah-daerah yang akan dibangun mezbah, sampai kepada aturan-aturan yang akan diterapkan selama melaksanakan ibadah. Sistem penyembahan ini berbeda dengan sistem keagamaan yang berkembang pada saat itu, yang lebih menekankan upaya manusia mencari Allah melalui pembuatan patung untuk disembah dan lain sebagainya. Hal ini juga yang membedakan Kristianitas dengan agama-agama lain. Kristianitas lahir dari inisiatif Allah yang datang mencari manusia yang berdosa. Hal ini dapat kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16. Seperti yang pernah dialami oleh Musa ketika Allah menampakkan diri dalam bentuk semak belukar yang menyala. Hal itu dapat kita baca dalam Keluaran 3 ayat 2 sampai 4. Bukan manusia yang berjuang untuk menemukan Allah melalui berbagai cara, termasuk pembuatan patung-patung untuk disembah yang banyak dilakukan bangsa-bangsa pada saat itu. Dengan demikian, kekristenan bukan agama ciptaan manusia sebagai upaya manusia mencari Allah, tetapi karena Allah yang mencari manusia. Saudara, kekristenan dibangun atas dasar karya Allah yang secara aktif datang mencari manusia. Tindakan ini merupakan kebenaran yang luar biasa tentang kasih Allah yang agung, kasih yang tidak pasif menunggu, tetapi kasih yang aktif mencari. Allah kita bukan Allah yang diam, tetapi Allah yang bergerak. Ia datang bukan karena kita yang mencarinya, tetapi karena Ialah yang mencari kita dengan maksud menyelamatkan dan memberikan kehidupan yang kekal. Hal ini dapat kita baca dalam Lukas 19 ayat 10. Kebenaran ini seharusnya bukan hanya memerdekakan kita dari belenggu kematian kekal karena dosa, namun juga memulihkan kondisi kita saat ini.
Seperti mungkin kita sedang mengalami kepedihan yang mendalam akibat ditinggalkan, dikhianati, atau bahkan diabaikan oleh orang-orang terdekat dengan kita. Ingatlah bahwa saat ini Allah yang mengasihi sedang bergerak untuk memulihkan hati kita. Dengan demikian, mari bersandar kepadanya dalam setiap situasi kehidupan yang sedang kita hadapi saat ini. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimana respon saudara berkaitan dengan kebenaran bahwa Allah adalah Allah yang aktif bergerak untuk menyelamatkan dan memulihkan kita? Mari, jangan abaikan kasih-Nya. Datanglah dengan seluruh kondisi kita saat ini. Sebab Ia Maha mengetahui perasaan dan pikiran kita, dan Ia akan memulihkan kita sepenuhnya. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur. Kami berterima kasih. Engkau adalah Allah yang mencari. Engkau adalah Allah yang aktif. Engkau adalah Allah yang tidak tinggal diam, Tuhan. Engkau yang begitu mengasihi kami, Tuhan. Sehingga Engkau lah yang mencari kami. Engkau yang menemukan kami, Tuhan. Dan Engkau juga yang akan memulihkan kami di dalam kondisi kami saat ini, Tuhan. Mari kami percaya, Tuhan, kami mau bawa seluruh keberadaan diri kami dalam hati, dalam hadirat-Mu, Tuhan. Hati yang mungkin masih sulit untuk memaafkan, hati yang mungkin masih dipenuhi dengan luka, Tuhan, atau hati yang mungkin masih mengalami trauma akan sesuatu, Tuhan. Ketakutan, kekhawatiran yang terlalu berlebih-lebihan, Tuhan. Kami percaya Engkau yang saat ini sedang bergerak dan memulihkan hati kami, Tuhan. Mari kami juga mau serahkan pikiran-pikiran kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Sehingga seluruh keberadaan diri kami percaya Engkau sedang bergerak, Engkau sedang mencari, Engkau sedang memulihkan kami sepenuhnya. Terima kasih. Nah, sebentar kami akan memulai hari yang baru ini, Tuhan. Kami mau serahkan sepanjang hari ini dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.